Ya, sudah sangat jelas sekali kalau mereka menolak untuk pemilu, artinya kan mereka menginginkan bahwa kekuasaan ini kan diperpanjang. Lalu bagaimana investor bisa datang ke sini kalau hal seperti begini aja tidak bisa harus ya bilang tidak ada dana dan sebagainya. Bagaimana mau bangun IKN? IKN itu dibangun dengan berapa? Jauh lebih besar dari 120 triliun dana APBN. Jadi itu tidak masuk di akal. Jadi kalau sekali lagi konstitusi itu sebaiknya tidak dilanggar, bukan sebaiknya lagi, wajib tidak dilanggar, karena pelanggaran satu akan disusul dengan pelanggaran lain, maka Indonesia akan menjadi negara gagal. One Kawan TV1. Pemirsa One TV1 dan Racikan Berita, dalam episode selanjutnya wawancara kami masih seputar tentang polemik penundaan pemilu 2020. Dalam rilis tulisan dari Profesor Dr. Antoni Budiawan, beliau menuliskan bahwa pemilu wajib dilaksanakan dan tidak boleh diubah kecuali kudeta. Seperti itu kalau nggak salah. Nah, bagaimana kok pendapatnya tentang Jadi memang ada banyak beberapa pihak yang menginginkan masa jabatan presiden ini diperpanjang. Jadi ada yang mau apakah itu melalui penundaan pemilu atau 3 periode dan banyak sekali. Yang mana seharusnya adalah kita sudah mengerti bahwa hal-hal tersebut itu tidak perlu didiskusikan lagi karena sudah jelas diatur di konstitusi bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun, periode jabatan presiden adalah 2 tahun. Jadi itu sudah sangat jelas sekali. Tapi memang ada beberapa pihak bercoba untuk bermanuver dan bahkan mereka mengatakan bahwa ya penundaan pemilu ini bisa dilakukan dengan ya namanya dekret presiden atau dengan perpu ya, jadi peraturan presiden terkait dengan pengganti undang-undang. Nah, kalau kita lihat, kita coba lihat satu-satu. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan melalui MPR. Itu pertama. MPR harus mengubah konstitusi. Pertanyaannya adalah, atas dasar apa MPR berhak untuk melakukan mengubah konstitusi itu? Apakah hanya kesepakatan partai politik yang mengabaikan keinginan dari masyarakat, atau mereka mengklaim bahwa ini adalah sudah mengatasnamakan masyarakat? Nah, kita tahu bahwa berdasarkan survei-survei sebelumnya itu adalah kebanyakan mayoritas masyarakat, lebih dari 80%, tidak menginginkan pemilu ditunda. Itu pertama. Jadi melalui MPR itu harusnya adalah sementara ini dengan survei terhadap rakyat yang menolak penundaan pemilu, maka ini jelas bahwa ini berlawanan dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, kalau ini dipaksakan, maka ini terjadi pemaksaan terhadap perubahan konstitusi secara sepihak oleh penguasa. Yang saya namakan bahwa ini masuk di dalam kategori kudeta konstitusi. Ini definisi yang dibuat oleh Brookings Institute di dalam tulisannya menjelaskan apa itu yang namanya constitutional coup. Jadi jelas bahwa di sini adalah mengubah konstitusi untuk kepentingan penguasa saat ini. Ini adalah kudeta konstitusi.
Terus yang kedua adalah, oke, kalau tidak bisa melalui MPR, karena harus bersidang dan sebagainya, mungkin juga partai politik. Saat ini ada 4 partai politik yang mengatakan tidak setuju dengan penundaan pemilu. Artinya tidak setuju dengan perubahan konstitusi mengarah ke sana, mengarah memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu. Terus selanjutnya adalah mengenai peraturan presiden pengganti undang-undang atau namanya Perpu. Nah, ini Perpu ini tidak bisa mengubah konstitusi karena Perpu ini kan setara dengan undang-undang, namanya pengganti undang-undang dan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Jadi mana bisa undang-undang mengganti konstitusi, jadi dia tidak bisa mengubah ke situ gitu. Kalau isinya Perpu lalu dia bilang masa jabatan pemilu ditunda, itu inkonstitusional sudah langsung gitu. Jadi tidak bisa isi dari Perpu bertentangan dengan konstitusi gitu. Tidak bisa mengatakan bahwa di sini karena ada sesuatu kejadian maka pemilu tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa gitu. Karena pada saat itu adalah wajib gitu. Dan pertanyaannya juga, kalau kita bicara Perpu, kegentingan memaksa. Apa kegentingan memaksa itu? Apakah secara nasional atau lokal atau apa? Ya, seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa di Amerika Serikat masih terjadi yang namanya pemilu di tahun 2020. Pada saat itu malah masih belum ada vaksin, masih belum keluar vaksin. Jadi itu dilakukan. Inilah negara demokrasi, ini yang kita harus tiru gitu. Karena kita sudah mengatakan bahwa pemilu adalah 5 tahun sekali, ya harus dilaksanakan 2024 gitu, jangan bermanuver lagi. Jadi artinya sekali lagi Perpu itu yang isinya bertentangan dengan konstitusi juga melanggar konstitusi. Jadi inkonstitusional, maka itu akan batal dengan sendirinya. Tetapi kita tahu kekuatan kekuasaan ini kan sangat besar sekali. Yang melanggar pun bisa dibikin menjadi sah gitu kan, seolah artinya bukan sah dalam arti hukum, tetapi bisa berjalan terus gitu. Ya, kita sudah lihat ada undang-undang yang lain-lainnya yang sudah ditanyakan, yang sudah diuji materi kepada Mahkamah Konstitusi, yang dikatakan inkonstitusional bersyarat, yang dikatakan macam-macam, tetapi itu masih bisa dijalankan. Ya, kalau memang itu dipaksakan melalui kekuasaan, ya memang rakyat juga tidak bisa apa. Namanya rakyat tidak mempunyai kekuatan. Tetapi jangan lupa, kalau sampai ini terlalu menindas rakyat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa gitu. Itu sebaliknya gitu. Dan kalau sudah itu kekuatan luar biasa rakyat itu dipakai, dan itu artinya akan terjadi masalah chaos dan sebagainya. Nah, lalu ada yang berpendapat juga, kalau gitu bisa melalui dekret presiden. Dekret presiden itu adalah harus mengikuti konstitusi. Tidak bisa dekret presiden di luar konstitusi, karena presiden itu adalah pelaksana konstitusi. Presiden tidak bisa melanggar konstitusi. Bagaimana dia bisa melakukan dekret melawan konstitusi? Tidak bisa gitu. Jadi ini adalah suatu pendapat liar gitu, yang seolah-olah mau memaksakan kehendak ini. Jadi tidak bisa. Pertama, dekret presiden adalah setara dengan undang-undang. Ya namanya presiden dia kan. Jadi setara dengan undang-undang. Dan itu harus dikeluarkan dalam kondisi tertentu dan taat konstitusi. Dekret presiden kita sudah tidak kenal. Dekret presiden Perpu itu sama juga dengan dekret presiden seharusnya. Dia adalah mengeluarkan sesuatu lalu kemudian disahkan oleh DPR, jadilah itu dia undang-undang. Jadi dekret presiden tidak bisa melawan konstitusi, tidak bisa menjadi supremasi hukum di atas konstitusi. Jadi apapun alasannya itu
pemilu 2024 ini pasti dan wajib dilaksanakan, tidak bisa tidak. Kecuali yang tadi bahwa MPR jalan satu-satunya melalui pintu MPR, dan MPR bersedia menjadi pemerkosa demokrasi. Nah, itu baru bisa dilakukan. Prof, ini kan sebagian di lingkungan kekuasaan tidak tahu semua bahwa mereka yang menolak pemilu. Sebetulnya ada apa di balik tidak ingin mereka pemilu itu kalau menolak? Ya, sudah sangat jelas sekali kalau mereka menolak untuk pemilu, artinya kan mereka menginginkan bahwa kekuasaan ini diperpanjang, masih menguasai untuk ini. Di mana bahwa kalau dengan pemilu otomatis menurut konstitusi ini tidak bisa lagi, ya, karena sudah 5 tahun dan sudah 2 jabatan, 2 periode, ini sudah tidak bisa lagi. Jadi tidak ada alasan yang lain kecuali mereka yang mau menunda atau menolak pemilu, sebaliknya ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi ini hanya mengejar kekuasaan, dan janganlah Indonesia dibuat rusak karena setiap pejabat nantinya mengejar kekuasaan. Kalau itu bisa, bagaimana dengan nanti gubernur-gubernur juga mau mencoba untuk mengejar kekuasaan? Ya, bagaimana nanti pemerintah mengatakan, oh saya mau si gubernur ini 3 periode, dirubah lagi menjadi 3 periode gubernur tersebut, atau tidak ada lagi menjadi pilkada lagi. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi, pilkada kita sudah dihilangkan di 2022 ini. Sudah terlambat menjadi 2 tahun. Ini adalah sudah dapat dikatakan ini melanggar konstitusi sudah, karena konstitusi mengatakan bahwa pilkada juga harus dilaksanakan setiap 5 tahun. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat buruk, bahwa ini bisa dianggapnya juga yang lain bisa. Jadi kalau sekali lagi, konstitusi itu sebaiknya tidak dilanggar, bukan sebaiknya lagi, wajib tidak dilanggar, karena pelanggaran satu akan disusul dengan pelanggaran lain, maka Indonesia akan menjadi negara gagal. Prof, nama Prof sekali lagi. Kelompok orang ini khawatir banget kalau pemilu ini terjadi. Pengamatan Prof apa? Kenapa mereka? Kan ada kelompok tertentu yang betul-betul ingin ini apa yang saya bilang tadi bahwa pemilu tidak. Dan kalau sampai terjadi, mereka khawatir itu. Apa khawatir itu dari pengamatan itu? Mereka sampai khawatir banget. Ya inilah sebetulnya ini yang menjadi pertanyaan publik gitu. Orang pemilu ada, kenapa tidak diikuti saja ini pemilu? Kan ini kan yang terjadi selama sudah 4 kali ini kan. Bahwa pertama adalah SBY ya 2004, lalu kemudian 2009 diikuti lagi. Ini yang sudah dilakukan tidak menjadi masalah. Kenapa harus ada kekhawatiran itu? Nah, kekhawatiran ini berarti kan ada sesuatu, ya, ada 2 kemungkinan. Apakah masih mau menikmati kekuasaan, ya, artinya apakah masih ada beberapa hal yang harus dia yang belum terasa menikmati lah, dalam arti ada yang masih kurang lah atau bagaimana gitu. Dan yang kedua adalah untuk melindungi dirinya sendiri, ya, dari beberapa yang terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, sehingga ini harus ditutup lagi, harus tetap dikuasai. Nah, inilah yang terjadi, di mana pemerintahan otoriter itu akan ditutup terus dengan otoriter yang lainnya. Artinya bahwa dia akan menutup karena dia otoriter dan banyak menyalahi peraturan, maka pemerintahan otoriter akan berusaha tetap berkuasa agar dia punya kekuasaan, atau dia punya, jangan sampai terjadi peralihan kekuasaan maka mereka menjadi masalah. Nah, itulah makanya. Oleh karena itu terjadilah, kalau kita bilang otoriter tirani, misalkan terjadi di Mesir, ya, Hosni Mubarak berapa puluh tahun gitu kan. Lalu juga pernah terjadi juga di Turki, ya, zaman tahun 19
24 sampai 60 ya, itu berkuasa terus secara otoriter, kan harus ditutupi terus gitu. Tapi akhirnya pada suatu saat ini akan terjadi pemberontakan rakyat. Rakyat tidak akan bisa tahan kalau seandainya ditindas terus melalui otoriter. Jadi kita jangan sampai meniru apa yang terjadi di negara-negara seperti yang tadi, dan juga terjadi di kita, ya. Artinya pada zaman Orde Baru juga berkuasa 32 tahun. Tetapi kalau kita lihat Orde Baru, ya saya lagi memang secara ini adalah menulis itu ya, buku mengamati itu secara ekonomi. Sebetulnya adalah Orde Baru itu ekonominya itu sangat baik sekali. Kalau kita bicara ekonomi, jangan kita bicara demokrasi. Ya, tentu saja demokrasi diberangus di situ ya. Nah, tapi kalau kita lihat itu sangat baik sekali gitu. Nah, apakah ini kalau kita lihat sekarang ini, waktu itu konstitusi kita bisa sampai berkuasa sampai berkali-kali ya itu waktu. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Nah, karena sekarang sudah tidak bisa, jangan sampai ini dibuat manuver-manuver sampai ini bisa gitu, karena untuk melindungi sesuatu. Apa harapan kok tentang pilpres di 2024 secara ekonomi? Iya, pilpres adalah begini. Ekonomi dengan pemilu itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi ada yang beranggapan bahwa kalau kita tidak ada uang tidak bisa menyelenggarakan pemilu. Itu adalah omong kosong. Karena apa? Pemilu itu anggarannya sudah ditetapkan, jauh-jauh sudah ditetapkan. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan karena alasan tidak ada uang, ini adalah alasan yang diada-adakan dan tidak bisa diterima. Karena pemerintah selalu mempunyai dana untuk pemilu. Bahkan sudah disahkan di dalam APBN. Kalau tidak disahkan di dalam APBN, artinya apa? Artinya memang ada kesengajaan untuk tidak dilaksanakan. Kalau ada di APBN, berarti wajib dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada uang gitu. Karena apa? Pemilu kita dalam 3 tahun atau 2 tahun ini yang terakhir lah, anggap tahun 2020 ini cuma sedikit lah ya budget anggaran untuk pemilu. Anggaplah 2 tahun ini. Jadi 120 triliun anggap ya, 120 triliun. APBN kita untuk 2 tahun itu mendekati 6.000 triliun. Jadi 120 triliun dengan 6.000 triliun itu cuma 2% saja gitu. Berapa? Ya sekitar 6.000 triliun ya, cuma 2% saja gitu. Jadi tidak ada alasan gitu untuk ini tidak ada uang. Dan ditunda. Dan ditunda. Ya, dan tidak ada uang dan maka itu harus ditunda. Itu tidak ada alasan. Dimanapun tidak ada. Jadi akan terlihat konyol kalau itu alasan diungkapkan. Lalu bagaimana investor bisa datang ke sini kalau hal seperti begini aja tidak bisa harus ya bilang tidak ada dana dan sebagainya. Bagaimana mau bangun IKN? IKN itu dibangun dengan berapa? Jauh lebih besar dari 120 triliun dana APBN. Jadi itu tidak masuk di akal. Nah, kalau kita harapkan adalah jadi 2024 itu kita itu strict aja, kita harus melaksanakan pemilu. Bagaimana dengan ekonomi? Ya itu dua hal yang berbeda. Kalau ekonomi lagi masanya sulit, ya presiden yang akan datang yang harus menanggung. Artinya harus memberikan solusi untuk itu. Nah itulah pokok kita harus melihat program-program presiden yang akan datang itu apa. Bagaimana dia bisa mengatasi kesulitan. Tahun 1945 di Inggris pun diadakan pemilihan Perdana Menteri gitu, ya tahun 45. Ekonomi lebih rusak, tetap harus diadakan gitu. Dan dia harus membangun. Bagaimana cara dia membangun? Itulah bahwa rakyat itu harus memilih pemimpin yang memang
dirasakan bisa membangun ekonomi kembali. One Kawan TV 1